Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 52. Dara itu kini sudah bangkit berdiri dan orang yang memandangnya bukan hanya terheran karena keberaniannya, melainkan terutama sekali terpesona oleh kecantikannya. Seorang Dara yang cantik jelita dan manis sekali, bahkan agaknya tidak kalah cantiknya dibandingkan dengan Nona Bin Biao yang menjadi bunga perayaan saat itu. Kulit muka, leher dan tangannya nampak putih mulus, dengan sepasang mata yang tajam mencorong, mulut manis yang selalu tersenyum dan pada saat itu senyumannya mengandung ejekan, kedua tangannya bertolak pinggang, menekan kanan-kiri pinggang yang ramping itu. Sikapnya gagah dan sedikitpun ia tidak nampak malu-malu atau takut-takut, padahal seluruh pandang mata para tamu yang terdiri dari orang-orang Kang Ou, Liok Lim dan para pendekar itu ditujukan kepadanya. Tung Haisian bin Motu memandang kepada gadis itu dan dia mengerutkan alisnya karena dia tidak merasa mengenal gadis ini. Tahulah dia bahwa gadis ini memang sengaja mencari gara-gara, dan mungkin gadis itu adalah seorang di antara kaki tangan para tokoh yang merasa tidak puas dengan pengunduran dirinya. Dia tahu bahwa banyak pihak, di antaranya pihak Pek Lian Kau yang tadi diwakili oleh Giok Lian Chu, merasa terpukul dan dirugikan kalau dia mengundurkan diri dari dunia hitam. Akan tetapi karena yang memakinya bohong dan penakut hanya seorang gadis muda remaja, tentu saja sebagai orang yang kedudukannya jauh lebih tinggi, Bin Motu terpaksa menahan kembali kemarahannya. Dia memaksa senyum dan berkata dengan suara yang cukup sabar dan tenang. Agaknya Nona hendak mengatakan sesuatu. Silakan dan hendaknya Nona suka memperkenalkan diri kepada kami dan para tamu yang tentu ingin sekali mengenal siapa adanya Nona. Dengan ucapan ini, Bin Motu telah menempatkan dirinya di tempat terang dan seperti memaksa gadis itu untuk memperkenalkan diri karena kalau tidak tentu gadis itu akan nampak tolol dan juga bersalah sekali. Akan tetapi, tiba-tiba Dara itu mengeluarkan suara ketawa yang merdu dan manis sekali dan tubuhnya sudah melayang dengan gerakan yang mengejutkan orang karena ia seperti terbang melayang, tahu-tahu tubuhnya sudah meluncur ke atas papan panggung dan sudah berhadapan dengan Tung Haisian bin Motu. Gerakan ini tentu dikenal oleh para ahli silat yang hadir sebagai gerakan yang mengandung ilmu ginkang yang amat tinggi. Melihat ini, Bin Motu juga terkejut. Ginkang seperti ini hanya dimiliki oleh seorang ahli silat yang tingkatnya sudah tinggi. Maka, dia pun tidak berani memandang rendah dan cepat dia menyambut dengan sikap hormat. Kiranya Nona adalah seorang muda yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Maaf kalau kami sebagai tuan rumah yang sudah tua tidak mengenal pendekar muda dan penyambutan kami kurang menghormat. Harap Nona suka memperkenalkan diri dan mengeluarkan isi hati Nona. Aku bernama Toan Kim Hong. Kenapa aku tadi mengatakan bahwa Tung Haisian menjadi penakut? Karena memang agaknya dia sengaja hendak menghindari pendekar sadis. Sudah menjadi ketetapan hati pendekar itu untuk menumbangkan 4 orang datuk di dunia ini. Lam Sin, Datuk Selatan telah kalah olehnya, juga Si Tianong Datuk Barat dan Pak San Kui Datuk Utara. Kini tinggal Tung Haisian seorang yang akan diajak bertanding untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Akan tetapi, begitu dia muncul, Tung Haisian mengundurkan diri. Bukankah ini berarti bahwa Datuk Timur telah kehilangan nyalinya dan menjadi seorang penakut? Wajah Tung Haisian menjadi merah. Kalau hal ini terjadi kemarin sebelum putrinya bertunangan dengan putra ketua Chin Ling Pai tentu dia sudah mencabut samurainya untuk menghajar orang yang berani menghinanya seperti itu. Akan tetapi, demi putrinya, dia harus menelan semua penghinaan itu agar tidak sampai terpancing. Bukankah orang yang kini kedudukannya hanya sebagai pedagang tidak boleh sembarangan mencabut senjata dan mempergunakan kekerasan? Apa artinya dia mengundurkan diri dari dunia Kang Ou dan melepaskan kedudukan dan julukannya kalau dia masih suka menyambut dan mempergunakan kekerasan? Maka, dengan mengerahkan kekuatan batinnya, dia memaksa sebuah senyum pahit. Nona, aku tidak mengenal pendekar sadis, tidak mempunyai urusan dengan dia sama sekali. Sedangkan di waktu aku masih menjadi Tung Haisian sekalipun belum tentu aku mau melayani dia bertempur tanpa sebab yang jelas. Apalagi sekarang setelah aku menanggalkan semua itu dan menjadi seorang pedagang biasa. Khawatir gagal membangkitkan kemarahan tuan rumah untuk diadu dengan Tian Xin, Kim Hong mengerutkan alisnya. Ia datang ke tempat itu bersama Tian Xin, menyelundup di antara para tamu muda yang duduk berbondong-bondong di bagian tamu umum. Ketika Tian Xin mendapat kenyataan betapa Tung Haisian sedang merayakan hari pertunangan putrinya dan bahwa putrinya itu ditunangkan dengan pamannya,
yaitu Chia Kong Liang, dan melihat pula betapa ketua Qin Lingpai dan istrinya berada di situ, hatinya sudah merasa sungkan dan malu. Dia tidak bermaksud melanjutkan niatnya menantang Tung Haixian, setidaknya bukan pada saat itu. Akan tetapi Kim Hong yang tidak mempedulikan semua itu, sudah mendahuluinya dan menantang Tung Haixian sehingga Tian Xin terpaksa hanya menonton saja dengan hati berdebar tegang dan merasa serba salah. Tung Haixian, pendekar sadis sudah berada di sini dan menantangmu, tidak peduli engkau mau memakai nama Tung Haixian atau Bin Motu, atau juga seorang pedagang tak bernama. Pendeknya, kalau engkau tidak berani, katakan saja, bahwa engkau takut menghadapi dan melawan pendekar sadis, baru aku akan pergi dari sini membawa kesan bahwa yang bernama Tung Haixian Bin Motu bukan lain hanyalah seorang kakek yang penakut. Wajah Bin Motu menjadi pucat dan selagi dia bingung untuk menguasai dirinya yang dibakar kemarahan, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Perempuan hina, berani engkau mengacau tempat kami? Dan nampak sinar pedang berkelebat ketika Bin Biao sudah meloncat dan menyerang Kim Hong dengan tusukan pedangnya yang mengarah lehernya. Akan tetapi, ayahnya sudah menangkap pergelangan tangan yang memegang pedang itu menahan serangan puterinya. Anakku, hari ini adalah hari baikmu, tidak sepantasnya kalau engkau terjun ke dalam perkelahian. Duduklah kembali, Biaoji, kata Bin Motu dengan suara lemah lembut dan penuh kasih sayang. Anaknya jauh lebih gagah daripada ayahnya. Kim Hong sengaja mengejek dan ia memang merasa kagum melihat kecantikan Bin Biao tadi. Akan tetapi sebelum Bin Biao kembali ke tempat duduknya, tiba-tiba nampak bayangan berkelebat cepat sekali dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang pemuda bertubuh tegap gagah perkasa dengan pakaian yang rapi, seorang berpotongan pendekar sejati, dengan pedang di punggung, tampan dan ganteng, sikapnya angkuh namun berwibawa. Biao Moi, biarkan aku menghadapi perempuan liar ini. Melihat bahwa yang maju adalah calon mantunya, Bin Motu merasa girang dan bangga. Dia sendiri tentu saja tidak gentar menghadapi wanita itu walaupun disebutnya nama pendekar sadis membuat hatinya agak tidak enak. Akan tetapi dengan munculnya mantunya yang dia tahu amat lihai, apalagi di situ hadir pula besannya, yaitu ketua Qin Lingpai, hatinya menjadi besar dan dia pun tersenyum dan berkata kepada calon mantunya. Harap engkau berhati-hati. Lalu dia pun mengajak putrinya kembali ke tempat duduk mereka. Kini Chia Kong Liang berhadapan dengan Kim Hong yang agak terpesona oleh pemuda yang gagah perkasa dan ganteng ini. Kim Hong memandang pemuda itu dan tidak menyembunyikan rasa kagumnya. Sambil tersenyum manis ia pun berkata, kiranya inikah yang menjadi mantu Tung Haixian Bin Motu dan putra ketua Qin Lingpai. Hebat! Sungguh pandai sekali Tung Haixian memilih mantu, katanya dan semua orang yang mendengar menjadi semakin heran. Gadis itu bicara tentang Tung Haixian seolah-olah kakek yang menjadi datuk itu hanyalah orang yang setingkat dengan dirinya saja. Chia Kong Liang tidak mau banyak bicara dengan wanita cantik itu. Engkau tadi mengatakan bahwa pendekar sadis sudah muncul untuk mengacau di sini. Nah, akulah lawannya karena aku mewakili tuan rumah Lo Cianpui Bin Motu untuk menghadapi pendekar sadis. Sudah lama aku mendengar tentang kekejamannya dan hari ini aku ingin sekali untuk merasakan sampai di mana sebenarnya kelihayan orang kejam itu. Kim Hong tersenyum dan menjadi semakin kagum akan kegagahan sikap pemuda ini. Kau tentu Shi Chia, bukan? Aku mendengar bahwa keluarga Chia, ketua dari Qin Lingpai merupakan pendekar-pendekar sakti yang berilmu tinggi sekali. Akan tetapi, munculnya pendekar sadis di sini adalah untuk menandingi Tung Haixian, bukan lain orang. Kalau lain orang yang maju, maka akulah lawannya. Chia Kong Liang mengerutkan alisnya. Engkau seorang wanita yang sombong sekali. Aku tidak peduli siapa yang akan maju, pendekar sadis atau antek-anteknya, pendeknya siapapun yang hendak mengacaukan perayaan hari ini, biarlah dia boleh berhadapan dengan aku. Sambil berkata demikian, Kong Liang sudah mencabut pedangnya, sebatang pedang yang terbuat dari bahan yang amat baik, mengeluarkan sinar kebiruan tanda bahwa pedang itu amat tajam dan kuat. Dengan pedang melintang di depan dadanya, Kong Liang menanti, sikapnya siap untuk bertanding. Kim Hong memandang kagum. Sungguh seorang pemuda yang pilihan, pikirnya. Tampan, ganteng, dan gagah perkasa. Pantas menjadi putra ketua Qin Lingpai yang terkenal kesaktiannya itu. Maka timbullah kegembiraannya dan ingin ia mencoba kepandaian pemuda ganteng itu. Pula, ia pun mengerti bahwa Tian Xin akan merasa sungkan untuk melawan pemuda ini yang menurut penuturan kekasihnya itu, masih terhitung paman sendiri.
Bagus. Chia Tai Hiap, mari kita main-main sebentar, katanya dengan manis dan ia pun sudah mencabut sepasang pedangnya yang mengeluarkan sinar hitam mengerikan. Sikap Kim Hong seperti menghadapi suatu permainan atau pertunjukan yang amat menarik saja, sama sekali tidak nampak tegang atau khawatir, seolah-olah ia tidak tahu bahwa ia telah menantang putra tunggal ketua Qin Ling Pai. Kong Liang sendiri merasa mendongkol bukan main. Perempuan sombong ini memang perlu dihajar, pikirnya. Kalau tidak, maka tentu nama baik calon mertuanya akan tercemar. Ingat, Nona, engkau sendiri yang datang mencari keributan, bukan kami, kata Kong Liang sambil memutar pedangnya ke atas kepala sehingga pedang itu berubah menjadi gulungan sinar kebiruan. Hihihi, jangan khawatir. Memang aku datang untuk membuat ribut, tantang Kim Hong yang juga sudah bergerak, memasang kuda-kuda yang manis sekali, kaki kanan diangkat dan ditekuk, tubuhnya tegak lurus. Pedang kanan menuding ke atas dada, mulutnya tersenyum dan matanya mengerling ke arah lawan karena mukanya menghadap ke kiri. Lihat serangan. Kong Liang yang bagaimanapun juga merasa tidak enak harus melawan seorang darah muda, membentak dan mulai dengan membuka serangan pertama. Kim Hong menangkis dengan pedang kiri sambil mengerahkan tenaga karena ia melihat betapa serangan lawan itu mengandung sinkang yang kuat. Cering! Kong Liang yang tadi hanya mengeluarkan separuh tenaganya, terkejut karena pedangnya tergetar hebat. Tahulah dia bahwa lawannya itu, walaupun hanya merupakan seorang wanita muda, namun memiliki sinkang yang kuat. Maka dia pun menyerang lagi, sekali ini mengerahkan seluruh tenaganya. Kim Hong yang agaknya hendak mengukur tenaga lawan, kembali menangkis. Terang! Bunga api berpijar menyilaukan mata ketika dengan amat kerasnya dua batang pedang itu bertemu dan pedang kanan Kim Hong sudah meluncur ke depan dengan cepatnya menuju ke tenggorokan Kong Liang. Pemuda ini terkejut. Pertemuan pedang tadi, yang digerakkan dengan sepenuh tenaga, ternyata ditangkis oleh tenaga yang tidak kalah kuatnya, bahkan pada saat berikutnya, pedang kedua dari lawannya sudah menusuk ke arah tenggorokannya. Cepat dia miringkan kepala, memutar kaki dan membalas dengar sabetan pedang dari samping. Kembali Kim Hong menangkis. Bagus. Kong Liang memuji dengar sejujurnya dan mulailah dia menggerakkan pedangnya dengan jurus-jurus yang Bok Kiam Sut yang hebat. Ilmu pedang kayu harum ini adalah ilmu inti dari Qin Ling Pai. Maka kehebatannya bukan main. Aslinya dimainkan oleh pedang kayu, akan tetapi untuk mencapai tingkat ini bukanlah mudah sehingga Kong Liang sendiri pun tidak mampu kalau harus menggunakan pedang kayu, maka sebagai gantinya dia mainkan ilmu itu dengan pedang baja. Biarpun tidak sehebat kalau ayahnya bermain pedang kayu, namun ilmu pedang pemuda ini sudah hebat bukan main. Melihat gerakan-gerakan aneh dan indah sekali ini, Kim Hong sendiri terkejut dan kagum. Ia amat tertarik dan untuk belasan jurus lamanya ia hanya mengelak dan menangkis sambil memperhatikan gerakan lawan. Bagus sekali. Inikah Siang Hok Kiam Sut dari Qin Ling Pai? Hebat, hebat, hebat. Ia menangkis lagi dan mulai membalas dengan serangan-serangan yang tidak kalah dahsyatnya. Sepasang pedangnya telah membentuk dua gulungan sinar hitam yang melingkar-lingkar seperti dua ekor naga hitam yang menyambar-nyambar. Ia pun segera mainkan ilmunya yang paling diandalkan, yaitu Hokmo Kiam Sut, ilmu pedang menaklukkan iblis, dan karena ia memiliki ginkang yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kong Liang maka gerakannya amat cepat dan cukup membuat Kong Liang menjadi bingung. Pemuda ini cepat mengubah permainan pedangnya dan mempergunakan gerakan Tai Kek Sin Kun untuk melindungi dirinya. Memang hanya ilmu inilah yang dapat dipergunakan untuk melindungi dirinya terhadap desakan lawan yang lihai. Akan tetapi, karena mengerahkan seluruh kepandaian dan tenaga untuk melindungi diri, dengan sendirinya Kong Liang tidak dapat membalas dan mulailah dia terdesak dengan hebat. Kim Hong yang merasa gembira sekali itu sudah mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua kepandaiannya, maka tentu saja Kong Liang menjadi repot karena bagaimanapun juga, tingkat kepandaian Kim Hong yang pernah menjadi Lamsin Datuk Selatan itu masih lebih tinggi dari tingkatnya. Semua orang, termasuk juga Bin Motu, dan bahkan Chia Bun Hou dan Yap In Hong, terkejut bukan main melihat kenyataan yang pahit ini. Tak pernah ada yang mengira bahwa gadis muda yang sama sekali tidak terkenal itu ternyata memiliki ilmu kepandaian yang demikian hebatnya sehingga putra ketua Qin Ling Pai yang lihai itu pun menjadi kewalahan. Yap In Hong yang melihat putranya terdesak, sudah hendak bangkit, sepasang matanya mengeluarkan sinar berkilat.
Akan tetapi suaminya menyentuh lengannya dan ia pun teringat bahwa kalau sampai ia bangkit membantu putranya, maka tentu saja hal itu akan mencemarkan nama besar Qin Lingpai. Mana mungkin keluarga Qin Lingpai main keroyok? Akan tetapi pandang mata Chia Bun Hou lebih tajam lagi. Dia memang dapat melihat bahwa Dara itu bukan orang sembarangan, dan terutama sekali dalam hal ginkang, wanita itu jauh mengatasi putranya. Putranya akan kalah, akan tetapi betapapun juga Kong Liang telah memiliki dasar yang amat kokoh kuat maka tidak mungkin dapat celaka begitu saja dan di samping itu, agaknya wanita itu pun tidak bermaksud jahat terhadap putranya. Maka pendekar ini pun hanya menonton saja dengan hati tegang akan tetapi wajah tetap tenang. Juga Tung Haixian yang berilmu tinggi, melihat kenyataan ini diam-diam dia terheran-heran mengapa dapat muncul seorang Dara yang demikian lihainya. Apalagi ketika dia terlihat sepasang pedang hitam itu, dan gerakan-gerakan yang mengingatkan dia akan ilmu-ilmu dari Lamsin, rekannya, yaitu Datuk Selatan dia menjadi semakin heran. Apakah Dara ini murid Lamsin, pikirnya. Akan tetapi kalau muridnya begini lihai luar biasa, tentu Lamsin sekarang telah menjadi orang yang sukar dicari bandingnya lagi di dunia ini. Akan tetapi kalau benar murid Lamsin, bagaimana bisa bersahabat dengan pendekar sadis? Bukankah Lamsin lenyap karena datangnya pendekar sadis dan mungkin sekali juga sudah terbunuh oleh pendekar itu? Para tamu terbelalak keheranan, terutama sekali para tokoh Kang Ou yang hadir. Mereka semua tidak mengenal siapa adanya wanita ini, akan tetapi semua takjub menyaksikan kelihayannya. Maka keadaan menjadi berisik, semua tamu saling bertanya siapa adanya wanita yang mengaku bernama Toan Kim Hong ini. Kini perkelahian itu mencapai puncaknya. Gerakan mereka sedemikian cepatnya sehingga tubuh kedua orang itu sudah lenyap terbungkus gulungan sinar biru itu makin mengecil sedangkan dua gulungan sinar hitam makin menghimpit. Akhirnya, terdengar suara keras dari beradunya pedang, gulungan sinar pedang terhenti dan tubuh Kong Liang terhuyung ke belakang, mukanya pucat dan keringatnya membasahi dahi dan leher. Sebaliknya, Kim Hong berdiri tegak dengan kedua pedang bersilang di depan dada, mulutnya tersenyum. Dalam jurus terakhir, biarpun ia tidak berhasil merobohkan Kong Liang karena memang pemuda itu memiliki dasar ilmu yang tinggi dan kokoh, namun ia sudah mendesaknya dan membuat Kong Liang terhuyung. Pemuda ini pun maklum bahwa kalau saat dia terhuyung tadi lawannya mendesak, bukan tidak mungkin tidak akan celaka dan dirobohkan. Akan tetapi Kim Hong tidak menghendaki hal itu terjadi, tidak mau ia merobohkan paman dari kekasihnya. Kim Hong, jangan kurang ajar engkau. Tiba-tiba nampak tubuh Tianxin berkelebat dan sudah berada di atas panggung, menegur Kim Hong yang hanya tersenyum-senyum. Tianxin lalu menjura kepada Kong Liang dengan hati tidak enak sekali. Paman, maafkanlah kelancangan nona ini. Tianxin memberi hormat dan menyambung. Biarkanlah aku yang mintakan maaf, Paman. Chia Kong Liang berdiri dengan muka pucat, lalu menarik napas panjang dan menyimpan pedangnya, sejenak memandang tajam kepada Tianxin tanpa menjawab, lalu membalikkan tubuhnya dan kembali ke tempat duduknya. Wajah Tianxin berubah merah sekali. Dia maklum betapa pamannya itu, putra dari adik neneknya, memandang rendah kepadanya, bahkan agaknya tidak mau mengenalnya lagi. Dia memandang marah kepada Kim Hong dan berbisik. Kau mencari gara-gara? Kim Hong tersenyum. Hihihi, bukankah aku membuka jalan bagimu? Sekarang kau hadapi sendiri. Gadis itu pun melayang turun dan duduk di sudut menjauhi para tamu lain. Para tamu memperhatikan wanita ini, namun Kim Hong bersikap tak acuh dan memandang ke panggung karena pemuda tampan yang baru muncul itu sudah berkata dengan suara lantang. Apalagi karena semua orang sudah menduga bahwa tentu pemuda itulah yang berjuluk pendekar sadis, yang amat ditakuti oleh orang-orang dunia hitam. Dan di antara mereka yang pernah melihat Tianxin, sudah menjadi pucat mukanya karena memang benar bahwa yang kini berdiri di atas panggung itu adalah sang pendekar yang ditakuti itu. Seperti sudah dikatakan oleh temanku, Nona Toan Kim Hong tadi, kedatanganku ini adalah untuk menantang Tung Haixian bin Motu untuk mengadu ilmu. Aku tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan Tung Haixian dan sepanjang pendengaranku, biarpun dia seorang datuk kaum sesat, namun tindakan Tung Haixian tidak sewenang-wenang. Hanya karena aku sudah pernah bersumpah dan bertekad untuk mengalahkan 4 datuk di dunia, maka sekarang aku datang untuk menantang kepada Tung Haixian untuk mengadu ilmu dan menentukan siapa di antara kami berdua yang lebih unggul. Tung Haixian bin Motu harap suka keluar dan jangan melibatkan orang lain.
Mari kita mulai, disaksikan oleh banyak tokoh segala kalangan. Tung Haixian yang kini sudah melepaskan julukan itu menjadi Bin Motu biasa, melangkah maju dengan tindakan tenang menghadapi Tian Xin. Dia menjura dan berkata, "Sebagai tuan rumah kami mengucapkan selamat datang kepada pendekar sadis yang sudah lama kami dengar namanya. Bukan hanya mendengar sebagai pendekar sadis, akan tetapi juga sebagai putra mendiang Pangeran Cheng Han Hou yang amat terkenal. Orang muda, sudah kukatakan tadi bahwa Tung Haixian kini sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah pedagang Bin Motu yang tidak mau mencampuri urusan Kang Ou, tidak mau lagi aku mempergunakan kekerasan dan buktinya adalah ini." Kakek itu mengambil pedang samurainya dengan gerakan yang amat cepatnya sehingga nampak kilat menyambar dan mengejutkan hati Tian Xin yang sudah bersiap-siap. Memang gerakan Bin Motu mencabut pedang samurai tadi amat cepat sekali. Akan tetapi, terdengar bunyi, trak, dan pedang samurai itu patah menjadi dua potong di tangan kakek itu. Dan kini nampak ada dua butir air mata di bawah mata pendekar Jepang itu ketika dia memegangi potongan samurai, menarik napas panjang dan berkata lagi, "Orang muda, entah sudah berapa banyaknya nyawa melayang dan darah mengalir oleh samurai ini. Dan sekarang, seperti juga patahnya samurai ini, sudah patah semangat saya untuk mempergunakan kekerasan. Biarlah aku mengaku kalah darimu, dan kalau engkau masih belum puas, dan hendak menyerang dan hendak membunuhku, silakan." Kakek pendek itu membusungkan dada seperti menantang Tian Xin untuk memukul dan membunuhnya. "Tapi yang kau bunuh bukan Tung Haixian si Datuk Timur, melainkan Bin Motu saudagar biasa." Tian Xin menjadi ragu-ragu dan bingung bagaimana harus bicara atau bertindak menghadapi sikap seperti itu. "Orang muda, maafkan kalau aku yang tua memberi peringatan kepadamu. Sudah puluhan tahun aku berkecimpung di dalam dunia Kang Ou dan aku tahu benar bahwa nama besar hanyalah kosong belaka, hanya mengundang datangnya orang yang merasa iri hati dan musuh-musuh yang ingin melihat kita terjungkal. Mengapa engkau yang muda, yang gagah perkasa, mencari permusuhan secara berlebihan seperti ini? Ingatlah bahwa makin tinggi kedudukan seseorang, makin terkenal namanya, akan makin menyakitkan apabila sekali waktu dia terjungkal dari kedudukannya. Mengapa engkau yang masih begini muda hendak memaksa kedudukan tinggi dengan kekerasan? Seingatku, tidak ada orang yang terkenal di dunia ini dan sekali waktu akan bertemu dengan yang lebih pandai dan yang akan merobohkannya." Wah wah wah, sekali menanggalkan julukannya, Tung Haixian berubah menjadi tukang kibul. Tiba-tiba Kim Hong berseru dan darah ini sudah meloncat lagi naik ke atas panggung, tak sempat dicegah oleh Tian Xin. "Tua bangka, tidak perlu banyak cakap. Kalau engkau memang jerih dan takut melawan pendekar sadis, hayo lawanlah aku, hendak kulihat sampai di mana sih kepandaian orang yang berani mengangkat dirinya menjadi Datuk Timur. Nona muda, aku tidak mengenalmu, mengapa engkau sengaja hendak menghina orang tua?" kata Tung Haixian dengan sabar. "Kulihat sepasang pedang dan ilmumu dan aku yakin bahwa engkau masih mempunyai hubungan dengan Lam Xin, Datuk Selatan itu. Kenapa engkau tiba-tiba memusuhiku? Lam Xin sudah tidak ada, yang ada hanya Toan Kim Hong dan kalau engkau tidak berani menghadapi pendekar sadis, biarlah kau hadapi aku saja yang menantangmu." Bocah bermulut lancang dan bersikap sombong. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan Yap In Hong telah berdiri di situ. Nenek yang usianya hampir 60 tahun ini masih gesit sekali dan kini mukanya merah, sepasang matanya berkilat dan jelas bahwa ia marah sekali. Ia memandang kepada Tian Xin dan menudingkan telunjuknya kepada pemuda itu. "Cheng Tian Xin, bagus sekali, engkau telah menjadi seorang manusia keji berjuluk pendekar sadis. Engkau agaknya mewarisi ambisi ayah kandungmu, akan tetapi engkau memalukan mereka yang menjadi nenek moyangmu. Hayo, majulah dan tandingi aku. Aku ingin sekali melihat sampai di mana kesadisanmu." Nenek ini menantang-nantang dengan penuh kemarahan. "Ah, tidak, tidak." Tian Xin mundur-mundur menjauhi nenek itu dengan bingung. Kini Yap In Hong menghampiri Kim Hong. "Dan engkau bocah perempuan tak tahu malu, sombong dan tak tahu aturan. Engkau mencari musuh? Mari kau hadapi aku. Jangan panggil aku Yap In Hong kalau aku mundur setapak menghadapimu. Mari kita bertanding sampai salah seorang dari kita mampus di tempat ini." Kim Hong terkejut melihat nenek yang amat galak luar biasa ini. Namun diam-diam ia merasa kagum sekali. Biarpun sudah tua, nenek ini tetap cantik dan penuh semangat dan jelaslah bahwa dahulu tentu merupakan seorang pendekar wanita yang hebat. Dan mendengar namanya,
yaitu Yap In Hong. Tahulah ia bahwa memang nenek ini seorang pendekar wanita yang luar biasa, yaitu istri dari ketua Qin Lin Pai. Akan tetapi tentu saja ia tidak bisa digertak seperti Tian Xin karena ia tidak mengenal nenek ini dan juga bukan apa-apanya. Maka ia tersenyum mengejek. Wah, galak-galak amat kau, nenek tua. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Keparat, terimalah seranganku, bentak Yap In Hong dan wanita ini sudah menerjang dengan kemarahan meluap-luap. Begitu menerjang maju, ia sudah mempergunakan ilmu Tian Te Xin Chiang yang ampuh itu. Melihat datangnya pukulan yang membawa angin berdesir dahsyat, Kim Hong juga cepat menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Duh! Duh! Dua kali kedua lengan wanita itu bertemu dan akibatnya, keduanya terdorong ke belakang. Tentu saja Kim Hong terkejut bukan main. Benar dugaannya, nenek ini merupakan seorang lawan yang amat tangguh. Maka ia pun mengeluarkan bentakan marah dan membalas serangan itu yang dapat ditangkis pula oleh Yap In Hong. Kim Hong, jangan melawan. Jangan kurang ajar. Tian Xin berseru, akan tetapi Kim Hong tidak mau mempedulikannya dan ia memang sudah saling gempur dengan nenek itu, saling pukul dengan marah seperti dua ekor singa betina yang memperebutkan seekor domba. Tiba-tiba berkesiur angin dan terdengar bentakan. Tahan! Dan pada saat itu, Kim Hong sedang menyerang lawannya, akan tetapi tangannya bertemu dengan tangan yang luar biasa kuatnya, yang membuat ia terdorong ke belakang sampai terhuyung-huyung. Ia terkejut sekali dan melihat bahwa di depannya telah berdiri seorang kakek yang gagah perkasa, yang matanya mencorong seperti mata naga sakti dan tahulah ia bahwa di depannya itu berdiri ketua Qin Lin Pai. Maka, diam-diam Kim Hong merasa kagum bukan main. Keluarga Chia ini memang hebat dan ia sungguh ragu-ragu apakah ia akan mampu menandingi ketua Qin Lin Pai ini. Sementara itu, Tian Xin sudah melangkah maju menghalang di depan Kim Hong lalu menjatuhkan dirinya berlutut di depan Chia Bun Hou. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sungguh tidak mengira bahwa Lo Cian Pui Tung Haisian telah berbesan tangan keluarga Chia, maka harap sudi memberi ampun dan saya pun menghaturkan selamat atas perjodohan Paman Chia Kong Liang dengan Nona Bin Biao. Sekali lagi maaf. Setelah memberi hormat, dia pun lalu bangkit berdiri, memegang tangan Kim Hong dan menariknya dengan paksa meninggalkan tempat itu. Dengan beberapa kali loncatan saja, kedua orang muda itu pun lenyap dari tempat itu. Bukan main. Terdengar Bin Motu berseru kagum. Dia benar-benar seorang pendekar yang masih muda dan hebat. Dan wanita itu, benarkah ia murid Lam Xin? Pesta perayaan dilanjutkan dan munculnya pendekar sadis itu tentu saja menjadi bahan percakapan dari para tamu sambil menikmati hidangan yang dikeluarkan agak terlambat berhubung dengan adanya gangguan yang tidak tersangka-sangka tadi. Sementara itu, Kim Hong yang ditarik dan diajak pergi setengah paksa oleh Tian Xin, tiada hentinya mengomel panjang pendek. Engkau memang seorang manusia yang tak berjantung. Akhirnya Kim Hong berkata marah dan berhenti, mogok berjalan. Tak berjantung? Tian Xin memandang heran. Ya, tak berjantung, tak mengenal budi. Apa maksudmu, Kim Hong? Aku mati-matian membelamu, membantumu, engkau tidak berterima kasih, sebaliknya engkau malah membikin malu padaku. Engkau mengalah. Engkau mundur teratur, bukankah itu memalukan aku yang sudah terlanjur menantang-nantang? Engkau tentu mengerti bahwa tidak mungkin aku menghadapi ketua Qin Lin Pai sebagai lawan, Kim Hong. Engkau takut? Kalau engkau ingin menjadi jagoan nomor 1 di dunia, kenapa takut melawan ketua Qin Lin Pai? Kim Hong mencela. Kim Hong, cita-citaku hanya ingin menundukkan dan mengalahkan seluruh tokoh kaum sesat di dunia hitam saja. Sama sekali bukan ingin mengalahkan seluruh pendekar. Tak mungkin aku melawan keluarga Chia, karena kalau begitu aku tentu akan berhadapan dengan ayah angkatku sendiri, pendekar lembah naga Chia Sin Leong. Itu sungguh tak mungkin, Kim Hong. Dan sekarang setelah Tung Haisian menjadi besan keluarga Chia di Qin Lin Pai, berarti keluarganya juga sudah menjadi keluargaku, bukan orang lain. Mana mungkin aku memusuhinya? Apalagi engkau melihat sendiri tadi. Sekarang Tung Haisian sudah tidak ada, Datuk Timur sudah tidak ada dan Bin Motu menjadi seorang saudagar biasa. Kim Hong masih merajuk. Tian Xin tersenyum dan merangkulnya, lalu menciumnya dengan mesra sambil berbisik.
Betapapun, aku berterima kasih kepadamu, sayang, atas semua bantuanmu. Hanya cukup dengan terima kasih saja? Habis, engkau mau apa lagi? Katakanlah, aku tentu akan mau membantumu, biar bertaruh nyawa sekalipun, kata Tianxin sungguh-sungguh. Tianxin memperat pelukannya dan hendak mencium. Akan tetapi Kim Hong melepaskan diri dan berkata, "Nanti dulu, benarkah engkau mau membantuku dengan taruhan nyawa?" "Tentu saja, asal engkau tidak minta aku memusuhi keluarga para pendekar Qin Lingpai atau keluarga Jia." "Tidak, akan tetapi untuk menghadapi seorang lain yang mungkin belum kau kenal." "Siapakah dia? Dan kenapa engkau harus menghadapinya sebagai lawan?" "Dia adalah musuh ayah, atau orang yang membuat ayah terpaksa harus bersembunyi di pulau kosong sampai matinya. Nah, sejak dahulu aku bercita-cita untuk menghadapi orang itu dan membalas dendam ayah. Kenapa sampai sekarang belum juga kau lakukan? Bukankah dengan kepandaianmu aku takkan dapat menang melawannya?" Ayah sendiri pun dulu sampai jerih karena orang itu amat lihai, kepandaiannya melebihi ayah. Kalau engkau membantu, nah, kita berdua tentu akan mampu mengalahkannya. Dan engkau sudah berjanji untuk membantuku tadi. Ceritakanlah, siapa dia dan bagaimana dia bermusuhan dengan mendiang ayahmu. Kim Hong lalu bercerita. Toan Suong, ayah Kim Hong, adalah seorang pangeran yang suka memberontak dan menentang kebijaksanaan kaisar yang dianggapnya tidak bijaksana. Dia dianggap pemberontak dan pangeran ini pun melarikan diri dari kota raja sebagai seorang buronan dan pemberontak. Pangeran Toan Suong tidak takut menghadapi pengejaran kaisar, akan tetapi ada seorang yang ditakuti, yaitu seorang suhengnya yang setelah gurunya meninggal dunia boleh dibilang menjadi wakil gurunya pula. Suhengnya itu memiliki ilmu silat yang hanya setingkat lebih tinggi daripadanya, dan ketika Toan Suong sudah menikah dengan pendekar wanita Ouyang Chi, dengan kepandaian mereka berdua, tentu mereka akan dapat mengalahkan suheng itu. Akan tetapi suhengnya memiliki sebuah bendera pusaka peninggalan suhu mereka dan sebagai seorang murid yang berbakti, Toan Suong tidak berani melawan bendera ini. Pada waktu itu, hal seperti ini tidak aneh. Seorang murid paling takut terhadap gurunya, dan pesan seorang guru akan ditaati sampai selama hidupnya. Maka Toan Suong juga tidak berani melawan suhengnya yang memegang bendera pusaka itu, seolah-olah suhengnya itu menjadi gurunya yang telah tiada. Karena rasa takutnya terhadap suhengnya membantu kaisar untuk mengejarnya, maka Toan Suong hidup terlunta-lunta dan akhirnya bersembunyi di pulau kosong, yaitu Pulau Teratai Merah, sampai tiba ajalnya ketika dia tewas di tangan istrinya sendiri karena cekcok. Hal ini diketahui oleh Kim Hong karena ia mendengar penuturan ibunya. Mendengar penuturan ini, Tianxin mengangguk-angguk. Memang, bagaimanapun juga, mendiang ayah Kim Hong terlunta-lunta karena suhengnya itulah, atau supek, uak guru, dari Kim Hong. Dianggapnya sebagai hal yang sepantasnya kalau Kim Hong menaruh dendam dan hendak membalas sakit hati ayahnya karena ayahnya sendiri dahulu tidak berani melawannya. Akan tetapi, apakah supekmu itu masih hidup sekarang? Siapa namanya dan di mana tempat tinggalnya? Ketika aku masih menjadi lamsin, hal itu kusuruh anak buahku menyelidiki dan telah kutemukan di mana adanya musuh besar ayahku itu. Akan tetapi, aku tahu bahwa aku bukanlah tandingannya, maka aku menahan sabar sampai aku bertemu dengan engkau. Dia kini telah mengasingkan diri setelah menerima pahala dari kaisar sebagai seorang pendekar yang berjasa besar untuk negara. Namanya dijunjung tinggi oleh semua orang. Padahal, bagiku dia adalah pengkhianat yang mencelakakan ayahku, adik seperguruannya sendiri. Aku harus menandinginya, baik engkau mau membantuku atau tidak. Gadis itu mengepal tinju. Tenanglah, Kim Hong. Aku pasti membantumu. Teruskan ceritamu. Siapa namanya dan di mana dia kini berada? Dahulu ketika dia masih menjadi penjilat kaisar, namanya adalah Gou Guatleng. Akan tetapi menurut hasil penyelidikan anak buahku ketika itu, kini dia telah menjadi seorang Tosu dan berjuluk Jit Goat Tosu dan bertapa di dalam kuil para Tosu Kunlun Pai. Ah! Di Kunlun Pai? Kim Hong mengangguk. Dia bertapa di dalam kuil dan kadang-kadang di dalam gua di daerah pegunungan Kunlun San yang masih termasuk daerah Kunlun Pai. Tianxin mengerutkan alisnya. Apakah dia seorang tokoh Kunlun Pai? Gadis itu menggeleng kepalanya. Bukan.
Perguruan mendiang ayah bukanlah Kunlun Pai, melainkan perguruan yang tidak mempunyai partai karena ilmu yang diwarisi oleh ayah dan suhengnya adalah ilmu keluarga. Akan tetapi setelah tua, agaknya suheng dari mendiang ayah itu tertarik oleh agama Tu dan masuk menjadi Tosu dan mungkin karena bersahabat dengan para Tosu Kunlun Pai maka dia menggabungkan diri atau mempelajari tentang agama di kuil Kunlun Pai itu. Tianxin menarik napas panjang dengan hati lapang. Masih baik kalau dia bukan tokoh Kunlun Pai, Kim Hong. Andai kata dia anggota Kunlun Pai, engkau menjadi jerih dan takut dan tidak berani membantuku? Bukan jerih bukan takut, melainkan khawatir sekali. Engkau tentu tahu bahwa di antara para tokoh dunia persilatan, yang paling terkenal adalah tokoh-tokoh dari partai persilatan besar di antaranya adalah Kunlun Pai. Kalau sampai engkau menanam permusuhan dengan Kunlun Pai, sungguh sama artinya dengan bermusuhan melawan seluruh pendekar persilatan. Akan tetapi, musuhmu itu bukan murid dan bukan tokoh Kunlun Pai, maka legalah hatiku. Kau mau membantuku mencarinya ke Kunlun Pai? Tentu saja aku mau. Kalau perlu dengan taruhan nyawa? Tianxin mengangguk dan tiba-tiba Kim Hong menubruk dan merangkul, menciuminya sampai dia hampir terjengkang. Tianxin tertawa dan tenggelam dalam kemesraan yang terdorong oleh rasa girang dan terima kasih gadis itu. Kunlun Pai adalah satu di antara partai-partai persilatan terbesar di seluruh Tiongkok. Kalau Xiaolin Pai sejak pertama dipimpin oleh para tokoh beragama Buddha, maka Kunlun Pai pada beberapa abad terakhir ini dipimpin oleh para tokoh beragama Tu yang berilmu tinggi. Seperti juga Xiaolin Pai, Kunlun Pai mempunyai banyak sekali murid-murid yang lihai. Bahkan kalau Xiaolin Pai agak ketat mengambil murid yang bukan Huixiao, Kunlun Pai mempunyai banyak murid yang menjadi anggota agama Tu atau Tukau. Memang dalam hal tertib keagamaan, agama Tukau agak lebih bebas daripada agama Hutkau, Buddhis. Namun, mengenai tertib pelajaran ilmu silat Kunlun Pai juga ketat menjaga murid-muridnya dan baru membiarkan atau memperbolehkan seorang murid Kunlun Pai turun gunung. Kalau ilmu silatnya sudah mencapai tingkat tinggi dan sudah lulus dari ujian. Hal ini dilakukan oleh partai-partai persilatan besar untuk menjaga nama mereka, sehingga para murid itu kelak tidak akan memalukan nama partai kalau sampai bergerak di dunia ramai. Agaknya karena peraturan yang keras inilah maka nama partai-partai seperti Xiaolin Pai atau Kunlun Pai menjadi semakin terkenal, karena setiap murid kedua partai ini selain dapat mengangkat nama besar perkumpulan dengan sepak terjang mereka yang gagah dan juga lihai. Yang menjadi pimpinan dari Kunlun Pai pada waktu itu adalah Kui Im Tosu dan Kui Yang Tosu, dua orang Tosu yang usianya sudah mendekati 70 tahun, dan tentu saja selain kedua orang yang tingkatnya tertinggi di Kunlun Pai ini, masih ada beberapa orang sute mereka yang menjadi pembantu-pembantu mereka dalam mengurus perkumpulan yang mempunyai banyak anggota itu. Kui Im Tosu merupakan ketuanya dan Tosu ini lebih banyak berdiam di kuil, bertapa atau mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan kepada para murid dan kalaupun dia mengajarkan ilmu silat, maka yang diajarkan hanyalah murid-murid tingkat tinggi saja. Yang bertugas keluar adalah wakilnya, yaitu sutenya yang bernama Kui Yang Tosu. Oleh karena itu, yang lebih banyak dikenal oleh dunia luar terutama di dunia persilatan, adalah Kui Yang Tosu. Jaranglah kedua orang Tosu ini memperlihatkan ilmu kepandaian mereka. Akan tetapi melihat sepak terjang para murid mereka, yaitu jagoan-jagoan atau pendekar-pendekar Kunlun Pai yang demikian lihai dan gagah, mudah diduga bahwa kedua orang Tosu ini telah mencapai tingkat yang tinggi dalam ilmu silat. Murid-murid Kunlun Pai tersebar luas di seluruh pelosok, dan yang tinggal di dalam kuil hanyalah belasan orang Tosu sebagai penghuni tetap dan ada 20 lebih murid-murid yang belum lulus dari tempat penggemblengan jiwa raga itu. Perumahan untuk para penghuni kuil dan para murid ini dikurung pagar tembok yang tingginya ada 3 meter, di lereng pegunungan Kunlun San. Di dalam daerah yang cukup luas ini terdapat sebuah kuil besar dan di belakang kuil inilah tempat para murid yang tinggal dalam rumah-rumah yang dibangun untuk mereka, merupakan bangunan panjang. Daerah ini luas sekali, ada tamannya, ada kebun di mana mereka menanam sayur-sayur dan berladang, ada pula kebun yang penuh pohon-pohon berbuah. Bahkan ada pula bagian bukit yang berbatu-batu yang mempunyai banyak gua-gua buatan alam di mana sering dipergunakan oleh para murid Kunlun Pai untuk bersamadi untuk menggembleng batin. Karena tempat itu memang amat sunyi dan jarang sekali didatangi orang luar, maka para murid Kunlun Pai dapat melatih diri tanpa ada gangguan dan dapat mencurahkan perhatian mereka baik terhadap pelajaran silat maupun pelajaran agama sebagai penggemblengan mental.
Semua perguruan silat yang tinggi, juga para guru silat yang benar-benar baik, tidak pernah melupakan penggemblengan mental ini, karena mereka semua tahu betul betapa berbahayanya kalau orang muda dibiarkan belajar ilmu silat tanpa disertai penggemblengan watak dan batin ini. Ilmu silat sama dengan senjata yang ampuh dan berbahaya, maka kalau sampai terjatuh ke tangan orang yang tidak kuat batinnya, tentu saja dengan mudah disalahgunakan, diambil manfaatnya untuk keuntungan diri sendiri sehingga muncullah perbuatan-perbuatan sewenang-wenang mengandalkan ilmu silat. Sebaliknya, kalau ilmu silat dikuasai orang yang memiliki batin yang kuat, maka ilmu itu akan berguna sekali, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat, karena ahli silat yang bermoral tinggi tentu akan mempergunakannya untuk membela kebenaran dan keadilan, menentang yang lalim dan membela yang lemah. Biarpun tempat itu merupakan pegunungan yang sunyi dan aman, namun para murid Kunlun Pai tidak pernah lengah melakukan penjagaan secara bergilir. Mereka tidak memusuhi orang-orang tertentu, akan tetapi mereka tahu bahwa Kunlun Pai banyak dimusuhi orang-orang dari golongan hitam, karena mereka yang tergolong penjahat-penjahat dan yang pernah ditentang oleh para murid Kunlun Pai sebagai musuh. Pula, selain untuk menjaga segala kemungkinan buruk, juga penjagaan itu merupakan pelaksanaan ketertiban yang dilaksanakan dengan ketat, yaitu para murid yang sedang digembleng di asrama itu tidak diperkenankan keluar tanpa izin dari guru mereka. Kui Im Tosu dan Kui Yang Tosu memimpin Kunlun Pai dengan bijaksana sehingga nama partai persilatan itu menjadi semakin terkenal. Digalangnya persatuan dan persahabatan yang makin erat dengan partai-partai bersih lainnya, maka nama Kunlun Pai dibicarakan dengan rasa hormat dan segan. Bersambung ke bab 53. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.